Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebabnya, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus.
Saudara-saudariku yang terkasih, mengimani hidup yang kekal, percaya akan hidup yang kekal, berarti mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang diutus untuk menyelamatkan kita. Ada satu kisah seorang perawat tatkala merawati seorang pasien yang ateis, dia memberikan perhatian yang luar biasa kepada pasien itu. Dia menderita gagal ginjal. Karena itu dia mengharapkan supaya bisa mendapat ginjal yang dicangkokkan dari orang lain. Luar biasa perhatian yang diberikan oleh perawat itu kepada pasiennya. Situasi dari minggu ke minggu semakin tidak pasti, tidak menentu. Belum juga mendapat cangkokan ginjal dari orang lain, donasi dari orang lain. Dia lalu menyampaikan kepada pasiennya supaya bersabar, bertahan dalam penderitaan. Dan kalau boleh mengimani menerima Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita sendirian, baik dalam susah maupun dalam duka, juga dalam sakit. Tapi apa tanggapan, apa jawaban dari pasien itu? Saya tidak percaya akan Tuhan. Saya tidak percaya akan Allah yang engkau imani. Allah itu hanya buatan manusia, hanya ciptaan manusia, hanya teori yang diciptakan oleh manusia. Tapi perawat itu tidak putus asa. Dengan segala macam cara dia memberikan perhatian dari hatinya. Melihat situasi pasien itu semakin terpuruk dan merasakan betapa luar biasanya perhatian dari perawat itu kepada pasien itu, si pasien itu mengatakan, "Sekarang saya mengerti Allah yang engkau imani. Allah yang engkau percaya." Kenapa dia sampai katakan itu? Pada suatu saat ketika dia melihat, perawat itu melihat bahwa pasien mulai putus asa, dia akhirnya merelakan dirinya untuk memberikan salah satu ginjalnya untuk pasien itu. Pasien itu mengatakan, "Kenapa engkau masih muda, kau rela memberikan ginjalmu kepada saya? Engkau masih muda, kau bisa berkarya berapa puluh tahun lagi untuk orang banyak." Apa tanggapan, apa jawaban dari perawat itu? Allah yang saya imani mengajarkan saya untuk mengorbankan yang ada pada saya untuk keselamatan, untuk kebaikan, untuk kesembuhan orang lain. Karena jawaban itu, maka pasien itu akhirnya meminta kepada perawat itu, "Kalau begitu, saya meminta kiranya Anda bisa menghubungi seorang pastor untuk membaptis saya agar saya menerima Allah yang engkau imani." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari komunikasi sedunia. Tema komunikasi hari ini, minggu ini, yakni komunikasi dari hati. Dan itu ditunjukkan oleh perawat dalam kisah tadi.
dari hatinya dia memberikan perhatian, dia berkomunikasi, kontak, berhubungan dengan pasiennya. Dan satu hal yang tidak akan kita lupakan, yakni bahwa Allah berkomunikasi dengan aneka cara, dan cara terakhir yakni dalam diri Yesus Kristus putranya. Tuhan berkomunikasi dengan kita. Dan hari ini Yesus mengingatkan kita untuk mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup. Yesus mengingatkan kita agar kita percaya akan adanya hidup kekal. Dan hidup kekal dapat kita raih kalau kita percaya akan Allah yang benar dan mengakui Dia yang diutus oleh Allah Bapanya. Tadi kita dengar dalam bacaan pertama juga sehubungan dengan komunikasi, hari komunikasi sedunia pada hari ini, berkomunikasi dari hati. Kita dengar dalam bacaan pertama bagaimana murid-murid, para rasul bersama Maria dan beberapa wanita, mereka kembali ke ruang atas, ke senakel, ke tempat perjamuan terakhir. Di sana mereka satu dalam doa. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam komunikasi dengan Tuhan, kita ungkapkan segala yang kita alami, segala yang kita rasakan, segala yang kita jalani, segala pergumulan kita. Dia memahami, Dia mengetahui, Dia mengerti. Juga luar biasa hubungan dengan komunikasi Yesus pada Bapanya. Hari ini kita dengar Yesus mendoakan para muridnya, juga kita sekalian yang mengikuti Dia. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang Engkau percayakan kepadaku. Mereka yang dipercayakan kepada Yesus. Para murid dan juga kita sekalian yang menamakan diri Kristen, pengikut Kristus. Kita semua didoakan Yesus supaya kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita memiliki semangat untuk bersaksi. Bukan untuk dunia aku berdoa. Apa maksudnya? Dunia, yakni bahwa yang lebih mencintai diri sendiri, yang lebih mencintai kuasa, yang lebih mencintai materi. Yesus mengingatkan dan Yesus mendoakan kita sekalian yang dari hati dengan hati berusaha mengikuti Dia. Kita tahu situasi gereja kita saat ini. Kita tahu krisis yang kita alami saat ini. Bahwa kita di Belanda, gereja-gereja ditutup. Kita di paroki, kami yang di paroki lagi sibuk buat struktur baru. Kenapa? Karena pengunjung sudah sangat berkurang. Orang yang ke gereja sangat berkurang. Juga para relawan, tenaga-tenaga pastoral yang bisa berarti bagi gereja juga sudah berkurang. Siapa lagi yang kita harapkan supaya gereja bisa bertumbuh dan berkembang? Tapi Yesus tetap mendoakan yang ada, yang segelintir yang masih punya hati untuk membangun kerajaannya. Yesus mendoakan kita sekalian. Kita semua yang dengan cara kita masing-masing berusaha untuk berarti bagi membangun kerajaan kasih-Nya dalam persekutuan gereja.
Mari saudara-saudariku, kita berusaha untuk membangun komunikasi satu sama lain dari hati dan juga membangun komunikasi dengan Tuhan dari hati. Dan ingat bahwa Yesus senantiasa mendoakan kita. Dia senantiasa mengharapkan agar kita dikuatkan karena Dia mengutus Roh-Nya, Roh Kudus, Roh yang menguatkan kita, Roh yang menyanggupkan kita, Roh yang memampukan kita, Roh yang memberanikan kita untuk bersaksi di dunia, khususnya di Belanda yang sekuler ini. Mari buka hati bagi Roh Kudus. Mari kita buka diri kita masing-masing. Kita membiarkan diri kita dituntun, dibimbing, dan diarahkan oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Amin.